Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik sahidai hanya dalam keadaan sehat wal afiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan ceramah yang bertema kisah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada beliau suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Karakter Nabi Muhammad SAW menginspirasi sebagai pemimpin. Ia adil, penuh kasih, dan bijaksana. Selalu memperlakukan orang dengan kebaikan dan empati tanpa memandang status, sosial, ras, atau keyakinan. Salah satu sifat paling menonjol dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah kesederhanaannya. Sedangkan teladan Nabi Muhammad SAW dikenal karena kasih sayang dan belas kasihannya terhadap semua makhluk hidup. Ia memperlakukan orang-orang dengan baik tanpa memandang status sosial atau keyakinan mereka. Sifat kepeduliannya juga berlaku pada binatang, yang menekankan pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satunya karena tekanan dan ancaman kaum Quraisy terus meningkat dan mendapat penolakan. Serangan hingga ancaman pembunuhan terhadap Nabi Muhammad beserta pengikutnya yang semakin dibenci, diintimidasi, dan diboikot dalam perniagaan dan perdagangan. Strategi Nabi Muhammad Rasulullah di Madinah yang pertama membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah dengan mempersaudarkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah mempersaudarkan kedua kaum tersebut melalui para sahabat-sahabatnya yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Rasulullah juga diteladani oleh Khulafaur Rasyidin, teladan umat Islam. Syarat menjadi pemimpin dalam Islam haruslah memiliki paling tidak sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama adalah sidik. Mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh pemimpin sifatnya selalu benar. Yang kedua, amanah. Artinya suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu tablik. Artinya menyampaikan. Maksud menyampaikan itu sendiri adalah
menyampaikan segala sesuatu yang benar kepada orang lain. Sedangkan yang keempat, fatonah, yang berarti kecerdasan luar biasa, merupakan salah satu dari 4 keistimewaan sifat Nabi dan Rasul. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian sedikit ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa meneladani sifat-sifat teladan beliau, dan semoga kita mendapatkan pertolongan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Pidato ini saya akhiri, lain waktu kita sambung lagi. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.